Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kali ini kita membahas pembelajarannya adalah tema 7, subtemanya subtema 2, muatannya masih PPKN. Yang akan kita bahas materinya hari ini adalah keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa mampu menuliskan nama, keunikan dan penggunaan rumah adat dan pakaian adat yang ada di daerah tinggal mereka dengan rinci. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap rumah adat dan pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan tindakan untuk melestarikan rumah adat dan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, kita lanjut pembelajarannya ya. Nah, kalau kita membicarakan tentang rumah adat dan pakaian adat, di Indonesia itu luar biasa ya, banyak sekali ya rumah adat dan pakaian adatnya. Nah, sekarang apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, terus bagaimana bentuk rumah adat itu? Nah, apa bahan pembuatnya? Terus apa juga keunikannya? Nah, pasti setiap daerah mempunyai rumah adat dan mempunyai keunikan dan cara membuatnya itu pasti berbeda. Nah, sekarang kita akan bahas keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Nah, rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia, nah ada tabelnya sebagai berikut ini. Nah, provinsi yang ada di Indonesia itu ada 34 ya. Nah, itu mempunyai rumah adat masing-masing. Yang pertama daerah Aceh atau daerah istimewa Aceh. Rumah adatnya adalah rumah Aceh, rumah Krong Bade. Yang kedua daerahnya adalah Sumatera Utara. Rumah adatnya rumah Balai Batak Toba dan rumah Bolon. Yang ketiga daerahnya adalah Sumatera Barat. Rumah adatnya rumah Gadang. Yang keempat daerah Riau. Rumah adatnya Balai Salaso Jatuh atau rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik. Yang kelima daerahnya Kepulauan Riau. Rumah adatnya bernama rumah Melayu atap limas potong. Selanjutnya yang keenam daerah Jambi. Rumah adatnya adalah rumah panggung. Yang ketujuh Bengkulu. Rumah adatnya bernama rumah Bubungan 5. Yang kedelapan Sumatera Selatan. Rumah adatnya bernama rumah Limas.
Yang ke-9 daerah Bangka Belitung, rumah adatnya rumah rakit dan rumah limas. Yang ke-10 daerah Lampung, rumah adatnya bernama rumah Nuwau Sesat. Yang ke-11 daerah Jawa Barat, rumah adatnya Kesepuhan. Yang ke-12 daerahnya adalah Banten. Rumah adatnya adalah rumah adat Baduy. Yang ke-13 daerah DKI Jakarta. Rumah adatnya bernama rumah kebaya dan rumah gudang. Selanjutnya yang ke-14 maksudnya Jawa Tengah. Rumah adatnya adalah rumah joglo. Yang ke-15 daerah istimewa Yogyakarta, rumah adatnya sama dengan Jawa Tengah joglo. Yang ke-16 Jawa Timur, rumah adatnya juga sama joglo. Yang ke-17 Kalimantan Barat, rumah adatnya bernama rumah panjang. Yang ke-18 Kalimantan Tengah, rumah adatnya bernama rumah betang. Selanjutnya ke Provinsi Kalimantan Utara, rumah adatnya bernama rumah Baloy. Yang ke-20 Provinsi Kalimantan Timur, rumah adatnya rumah Lamin. Yang ke-21 daerah Kalimantan Selatan, rumah adatnya bernama rumah Banjar. Yang ke-22 adalah Provinsi Bali, rumah adatnya bernama Gapura Candi Bentar. Yang ke-23 Provinsi Sulawesi Utara, rumah adatnya bernama Laikas. Yang ke-24 adalah Provinsi Daerah Gorontalo, rumah adatnya bernama rumah adat Doloupa. Yang ke-25 Provinsi Sulawesi Tengah, rumah adatnya bernama Soraja atau rumah raja atau rumah besar dan rumah Tambi. Yang ke-26 Provinsi Daerah Sulawesi Barat, rumah adatnya bernama rumah adat Mandar. Yang ke-27 Daerah Sulawesi Selatan, rumah adatnya bernama rumah adat Tongkonan. Yang ke-28 Sulawesi Tenggara, rumah adatnya bernama rumah adat Buton atau rumah adat Bonua Toda. Yang ke-29 Nusa Tenggara Barat, rumah adatnya adalah Dalam Loka Samawa. Selanjutnya yang ke-30 Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya bernama Sao Ata Mosa Lakitano. Lakitana maksudnya. Selanjutnya ke-31 daerah Maluku, rumah adatnya bernama rumah Baileo. Yang ke-32 daerah Maluku Utara, sama dengan Maluku, rumah adatnya adalah rumah Baileo. Yang ke-33 atau provinsi yang ke-33 adalah Provinsi Daerah Papua Barat, rumah adatnya bernama Honai. Provinsi yang terakhir adalah Provinsi Daerah Papua, rumah adatnya bernama Honai. Nah, begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat yang tadi sudah Pak Guru jelaskan pasti mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat yang lainnya. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Jadi, kalian semua pasti mempunyai rumah adat masing-masing karena berbeda daerahnya. Nah, baiklah. Perhatikan beberapa gambar rumah adat di Indonesia berikut ini. Lalu tuliskan nama provinsi asal setiap gambar rumah adat. Nah, tuliskan pula keunikan yang terlihat pada setiap rumah adat. Nah, yang pertama rumah adatnya itu
asalnya dari Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Nah, keunikan dari rumah adat Maluku Utara dan Maluku ini adalah memiliki ukuran rumah yang besar, tidak bersekat dan tidak berdinding. Memiliki ukiran dan ornamen yang unik sekali. Dan juga memiliki struktur atau susunan rumah panggung dan pembuatan rumah murni pembuatan rumahnya murni menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku. Nah, jadi dikencangkannya, dikuatkannya itu bukan dengan paku tapi dengan kayu pula. Nah, ini rumah adat dari Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Selanjutnya, asal provinsinya rumah adatnya Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, keunikannya seperti apa? Keunikan dari Provinsi Sulawesi Tengah ini rumah adatnya adalah memiliki ukuran rumah kecil dikarenakan untuk tempat tinggal masyarakat umum. Berbentuk prisma segitiga. Memiliki atap dari daun ijuk yang sangat panjang. Dan anak tangga bagi penghuni rakyat biasa berjumlah ganjil, sedangkan untuk tetua atau ketua adat berjumlah genap. Wah, unik sekali ya. Jadi setiap rumah adat daerah pasti mempunyai keunikan masing-masing. Selanjutnya, keunikan rumah adat yang ketiga adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, keunikan dari Provinsi Papua dan Papua Barat ini, rumah adatnya mempunyai keunikan bentuk rumahnya bulat, memiliki atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ilalang atau jerami. Selanjutnya yang keempat, Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan rumah adat dari daerah atau Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah bagian atap miring, mirip perahu maksudnya ya. Bagian atapnya mirip perahu. Bagian badan rumah dihiasi ukiran khas Toraja. Bagian depan dihiasi dengan tanduk kerbau, pintu dan jendela kecil. Nah, tujuannya adalah untuk menghalau udara dingin agar rumah lebih hangat. Dan ketika posisi yang harus menghadap utara, membelakangi selatan. Nah, itu adalah keunikan dari rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat yang berikutnya adalah berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, keunikannya seperti apa ya rumah adat dari Kalimantan Timur ini? Keunikan rumah dari Provinsi Kalimantan Timur ini adalah mempunyai keunikan rumah lamin terletak pada ukurannya yang besar. Nah, rumah ini berbeda dengan jenis rumah adat lainnya yang hanya bisa menampung satu keluarga. Tetapi rumah adat lamin bisa dihuni 12-30 keluarga. Lamin memiliki panjang sekitar 300 meter. Sambung menyambung dengan lebar kurang lebih 15 meter dan tinggi 3 meter. Nah, itu adalah keunikan rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang kita akan membahas pakaian adat di Indonesia. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan, peristiwa, atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah,
Pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda ternyata dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, terus apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, nama pakaian adatnya adalah ele bolang, ele balang. Berasal dari daerah Aceh. Yang selanjutnya, nama pakaian adatnya ulos, berasal dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga, nama pakaian adatnya Bondo Kanduang Limpape Rumah Nan Gadang, berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang keempat, nama pakaian adatnya pakaian tradisional Melayu, berasal dari daerah Riau. Yang kelima, nama pakaian adatnya adalah Teluk Belanga, berasal dari daerah Kepulauan Riau. Selanjutnya, nama pakaian adatnya Aisan Gede dari daerah Sumatera Selatan. Dan selanjutnya yang kedelapan, nama pakaian adatnya Paksian, berasal dari daerah Bangka Belitung. Yang kesembilan, nama pakaian adatnya adalah baju pangsi, berasal dari daerah Banten. Baik, masih kita lanjut. Nama pakaian adat yang ke-10 adalah kebaya, berasal dari daerah Jawa Barat. Yang selanjutnya, nama pakaian adatnya yang ke-11 masih kebaya, berasal dari daerah Jawa Tengah. Yang ke-13, nama pakaian adatnya yang ke-12 maksudnya, mohon maaf, pakaian adatnya adalah kebaya kesatrian dari daerah Yogyakarta. Yang ke-13, pakaian adatnya pesaan dari Jawa Timur. Yang ke-14, nama pakaian adatnya adalah perang dari daerah Kalimantan Barat. Yang ke-15, nama pakaian adatnya pengantian Bagajah Gamuling Baular Lulut dari daerah asal Kalimantan Selatan. Selanjutnya, nama pakaian adat baju cele dari daerah asal Maluku. Yang ke-17, nama pakaian adatnya adalah pakaian Manteren Lamo dari daerah Maluku Utara. Nama pakaian adat yang ke-18 adalah kulapi atau donggala, berasal dari daerah Sulawesi Utara. Yang selanjutnya, nama pakaian adat yang ke-19 adalah baju ngembe. Baju ngembe dari daerah Sulawesi Tengah. Nama pakaian adat yang ke-20 berasal dari Sulawesi Selatan. Nama pakaian adatnya adalah baju bodo. Setelah kita membahas tentang nama pakaian adat yang ada di Indonesia, nah sekarang apa nama pakaian adat daerahmu? Nah, tentunya kamu bangga saat mengenakannya. Nah, suatu ketika cobalah untuk mengenakan pakaian adat dari daerah asalmu sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, di sini tolong perhatikan ada beberapa gambar pakaian adat berikut. Nah, tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar berikut ini ya. Yang pertama, ini pakaian adat dari daerah atau provinsi Bali. Nah, keunikannya biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga. Namun, bukan sembarang bunga. Di antaranya seperti bunga cempaka kuning, maksudnya, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Itu adalah keunikan dari pakaian adat dari provinsi Bali.
Selanjutnya, pakaian adat dari Kalimantan Barat mempunyai keunikan. Baju adat ini terletak pada bahan pembuatannya ternyata, yakni dari kulit kayu. Kayunya kayu ampuro atau kapuo. Sekali lagi, rumah pakaian adat dari Kalimantan Barat mempunyai keunikan. Baju adat ini terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Selanjutnya, pakaian adat dari daerah Jawa Barat. Nah, keunikan pakaian adat pria Jawa Barat adalah pada penutup kepala yang disebut dengan bendo. Sedangkan keunikan pakaian adat wanita Jawa Barat adalah mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beber. Selanjutnya, pakaian adat dari daerah Sulawesi Selatan. Keunikannya, banyak aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, selempang, atau rantai sembang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bando emas, dan cincin. Itu adalah keunikan pakaian adat dari daerah provinsi. Selanjutnya adalah pakaian adat dari Provinsi Jambi. Keunikan bahannya dari kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis bludru. Sekali lagi, keunikan dari pakaian adat Provinsi Jambi, bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis bludru. Nah, setelah kita membahas keunikan beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut ini kita bahas tarian daerah di Indonesia. Yang pertama, provinsi yang paling barat adalah Provinsi Aceh. Tarian dari Provinsi Aceh ini adalah tari sedati, tari saman, mesekat. Terus Provinsi Sumatera Utara. Tariannya adalah tari Serampang 12 dan tari Tortor. Provinsi Sumatera Barat, tariannya adalah tari piring, tari payung. Selanjutnya, Provinsi Riau, tariannya tari tandok, tari makan sirih, tari tandak, dan tari makan sirih. Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Riau, tariannya tari joget lambak. Selanjutnya, daerah Jambi mempunyai tarian khasnya adalah tari sekapur sirih dan tari selampir delapan. Selanjutnya, Sumatera Selatan, tariannya adalah tari tanggai, tari putri, behusek. Selanjutnya, Bangka Belitung, tariannya tari campak. Bengkulu, tari andun, tari bidadari teminang anak. Lampung, tari jangget, tari melinting, dan tari badana. DKI Jakarta, tari topeng, dan tari yapong. Jawa Barat, tari jaipong, tari topeng kuncaran, dan tari merak. Daerah Provinsi Banten, tari merak dan tari cokek. Tari merak dan tari cokek. Nah, daerah Jawa Tengah, tari serimpi, tari belambang cakil, dan tari gambyong. Daerah Istimewa Yogyakarta,
tari golek menak, dan tari bedaya. Jawa Timur, tari remong, tari reog ponorogo, tari padang wulan. Provinsi Bali, tari legong, tari kecak, dan tari pendet. Nusa Tenggara Barat, tari empalenggogo, dan tari gandrung. Nusa Tenggara Timur, tari perang, tari caci, dan tari gawi. Selanjutnya yang ke-20 adalah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tarian Kancet Ledo. Yang ke-21 Kalimantan Barat mempunyai tarian Tari Monong dan Tari Zapin Tembung. Kalimantan Tengah, Tari Tambun dan Bungai, Tari Balean Dadas. Kalimantan Selatan, Tari Baksa Kembang dan Tari Radab Rahayu. Kalimantan Timur mempunyai tariannya adalah Tari Gong dan Tari Perang. Sulawesi Utara mempunyai tarian khasnya atau tarian daerahnya adalah Tari Maengket dan Tari Polo. Sulawesi Barat, Tari Taerang Batu. Sulawesi Tengah, Tari Lumense, Tari Moduai, dan Tari Pelecinde. Sulawesi Tenggara mempunyai tariannya adalah tarian Bolumpa dan Tari Dinggu. Sulawesi Selatan, Tari Kipas dan Tari Bosara. Sedangkan Provinsi Gorontalo mempunyai tariannya adalah Tari Soronde. Provinsi Maluku, Tari Lenso dan Tari Cakelele. Maluku Utara, Tari Perang dan Tari Nahar Ila. Yang ke-33 adalah Provinsi Papua Barat mempunyai tarian Tari Suanggi dan Tari Perang Papua. Provinsi yang terakhir atau provinsi yang paling timur di Indonesia adalah Papua, mempunyai tarian khas daerahnya adalah Tari Selamat Datang dan Tari Musyoh. Alhamdulillah, kita tadi telah membahas tentang keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih memahami materi yang tadi kita bahas, silahkan ada tugas untuk kalian semua. Silahkan kerjakan pada halaman 67, 68, dan 69. Selanjutnya dikerjakan juga halaman 72, 73, dan 74. Setelah itu, silahkan hasilnya dikirim ke Google Classroom. Kodenya setiap kelas pasti berbeda ya. Sekali lagi, silahkan kerjakan halaman 67, 68, dan 69, dan halaman 72, 73, serta 74. Setelah dikerjakan, silahkan kirim hasilnya ke Google Classroom kelasnya masing-masing, dan setiap Google Classroom kelas 4A, 4B, dan 4C, dan 4D mempunyai kode Classroom berbeda-beda. Jadi jangan sampai salah mengirimkan tugasnya di Classroom ya. Selamat bertugas. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah. Sekian untuk pembelajaran tema 7, subtema 2, muatan PPKN untuk hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.